Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat di media ya, ada yang siapa itu yang mengatakan bahwa leluhurnya itu bisa ngeluarin rantai ya dari atas langit sampai tembus ke bumi, guys. Dan kakaknya itu di atas ya lagi megangin rantainya. Itu ibaratnya sakti-saktian gitu. Terus di dalam negeri juga ada kayak penarikan uang gaib yang kayak gitu ya. Saya kan bacakan ngambil dari Al-Quran ya, satu aja ya. Itu surat Ali Imran ayat 37. Kalian bisa juga baca sendiri ya. Kullama dakhala 'alaiha jakarriyal mihrab wajada indaha rijwan. Dia mendapati di sisinya makanan. Qala ya Maryamu anna laki hada. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana engkau peroleh ini ya? Qala huwa min indillah. Dia Maryam menjawab, itu dari sisi Allah ya. Inna Allah yarjuqu man yasa'u bighairi hisab. Sungguh Allah, dia memberi rizki kepada siapa yang dia kendaki ya, tanpa perhitungan. Eh, ini ayat ini sangat cocok untuk menggambarkan keduanya ya. Di satu sisi, Siti Maryam mengeluarkan karomahnya dengan adanya makanan. Ini kalau dibaca sampai habis di surat Al-Imran tuh banyak penjelasannya ya. Buah atau makanan yang berada di Siti Maryam itu adalah buah yang belum waktunya gitu. Jadi tidak, misal ada buah mangga itu belum musimnya, sudah ada buah mangga itu aja udah, nah, di Jakarta udah heran ya, apalagi sampai belum belum musimnya. Terus dijawab sama Siti Maryam, itu dikasih sama Allah ya, tiba-tiba ada aja gitu. Itu karoma ya. Itu karoma baru, guys. Yaitu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini juga yang diturunkan dari nabi-nabi terdahulu. Contoh Nabi Muhammad yang mengatakan para sahabatnya itu adalah eh, lebih baik dari 10 sahabat Nabi Isa ya. Karena sahabat Nabi ini adalah ilmu-ilmu yang berada oleh yang dipegang sebelum sebelum Nabi itu ada di nabi-nabi terdahulu gitu. Contoh salah satunya yang karomanya sangat banyak, salah satu sahabat Nabi yaitu Umar, yang berbicara dengan kurma ya. Ketika akan mengetahui anak ini berbohong atau enggak, dia berbicara sama kurma ya. Terus ada saat saat bin Abu Waqqas, ini luar biasa, yang beliau dikasih doa sama Nabi, doa yang mustajab, guys. Ini dalam hidupnya setelah setelah didoain emang benar-benar ampuh ya, mustajab banget doanya. Bahkan ketika dia difitnah sama seorang kakek-kakek ini, dia berdoa gini, guys. Semoga kamu berumur panjang dan istilahnya kamu menderita, didoain gitu. Itu sampai ketika saat bin Abi Waqqas meninggal, itu lelaki itu sampai tua masih nggak jelas hidupnya gitu, sama godain wanita, sama bilang saya terkena doanya saat bin Abi Waqqas ya. Ya sampai dijauhin orang-orang ya, karena emang doanya para sahabat ya sangat mustajab, guys. Terus ada juga yang berdoa ketika difitnah. Ini nggak tahu saat bin Abi Waqqas atau enggak ya. Ketika difitnah perebutan lahan kalau nggak salah, dia tuh
karena nggak terima ya, dia didoain si ibu-ibunya gitu sampai dia meninggal di tanah itu ya. Itulah karomah guys, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam negeri juga banyak karomah ya, seperti Kanjeng Sunan Kalijaga yang merubah padi jadi emas ya. Itu karomah. Ada apa? Ada dua orang gitu yang saling berlawanan biasanya. Yang satu yang tidak percaya gitu. Dikasih karomah buat menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh ketika itu Nabi Zakaria jadi yakin kan, dia juga berdoa ya supaya diberi keturunan guys. Kalau dilihat pakai logika juga, yang rantai itu yang karomah ngeluarin rantai dari ujung langit sampai tembus ke bumi juga nggak ada saksinya gitu. Kan harusnya ada pihak kedua atau ketiga ya. Ini pihak kedua cuman adu karomah guys. Kalau dalam makom dunia mazhabnya para aulia, para wali-wali Allah itu cuman baru nyampe di, ada banyak alamnya baru nyampe di alam gaib gitu. Itu sama saja yang menjual ini, yang uang gaib itu 11-12 makomnya ya, nggak beda jauh ya. Karena emang kalau dia wali-wali betul, wali bener, dia nggak akan mikirin hal-hal kayak gini. Ngadu karomah itu nggak akan mungkin ya. Terus apabila yang satunya lagi yang ngambil uang gaib kayak gitu, kalau emang dia bisa, harus dia bisa ya, harusnya dia buat sendiri kan, buat sendiri, bikin apalah, bikin masjid kayak, bikin pesantren kayak, bikin apa, nggak usah nawar-nawarin ya, ayolah ikut saya, ikut ini uang gaib nih. Karena ya di salah satu di lingkungan sini juga banyak itu uang gaib yang tadinya punya grosir, apa sih, ngasih uang, keluar uang, akhirnya ya bangkrut guys, buat hal-hal begituan ya. Itu adalah biasanya orang-orang yang kayak gini tuh ngebet pengen jadi wali, tapi karena ada tingkatannya gitu, dia tuh asik di situ dan nggak bisa keluar di makom itu gitu. Jadilah dia terpenjara di makom itu ya. Yaitu ya, kalau 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 apa sih, kalau sirnya yang lagi nuntun menuju dunia kewalian itu lagi hilang, atau ilmu Allahnya lagi pergi ya, yang datang cuman angan-angan ya, karena emang belum wusul ilallah ya. Terus buat orang-orang yang bisa ngambil uang dari alam gaib itu juga banyak wali-wali Allah ya. Salah satunya ada Abah Guru Sekumpul ya, yaitu Muhammad Zaini. Dia bisa. Terus ada di Timur Tengah juga ada ya, dia ngambil apel, tangannya gini lagi berdakwah, dia ngambil apel dari tangannya dan dia bilang ngambilnya dari surga. Ya emang bener guys, karena ada makom-makomnya gitu. Dan juga ada apa ya, ada pihak yang bertentangan dari kita gitu. Biasanya kalau karomah kayak gitu ya, contoh yang Nabi Musa ketika ia bertarung sama para penyihir, tongkatnya dilempar jadi ular ya, dan si lawannya penyihir ini langsung masuk Islam ya, karena emang karomah tujuannya itu untuk menambah keyakinan. Kalau yang udah Islam itu menambah keyakinan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dari apapun ya. Itulah yang diwariskan para nabi, para sahabat nabi kepada warasatul anbiya ya. Itu ulama-ulama yang emang berpegang teguh kepada Quran, Sunnah, dan dari sanad keilmuannya guys. Kalau dunia kewalian ya, kalau pengen jadi wali ya harus bergurunya sama wali lagi ya. Jangan yang aneh-aneh gitu.
Di Indonesia banyak kok wali-wali yang lebih top, yang nggak aneh-aneh gitu, yang udah kenyataan ya. Contoh salah satunya adalah eh, makam-makam wali, para wali sembilan, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, itu sudah dihabisi sama, ibaratnya pada zaman itu sudah dihabisi sama zaman Belanda kan, istilahnya jangan jangan ilmunya itu sudah dibunuh, kayak kitab-kitabnya itu dibuangin ya, pusakanya diambilin semua ke Belanda, dan akhirnya sekarang beredar kan, ada pesantren Sunan Kalijaga, kampus Raden Umar Said. Itu adalah ilmu-ilmu yang wali-wali itu yang emang bener-beneran wali ya. Karena ketika dia sudah meninggal ratusan tahun pun, ketika sejarahnya sudah dikubur, tetap akan ada orang yang tahu bahwa misal Raden Umar Said, Kanjeng Sunan Kalijaga, terus Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan di Jawa Barat juga banyak ya. Karena emang yang udah udah valid kewaliannya ya, apabila mau dikubur digimanain sama manusia tetap, karena ada istilahnya hanya wali yang tahu wali ya. Kenapa itulah banyak pesantren Sunan Kalijaga, atau para tafsir-tafsir Quran itu ada Imam Qurtubi, kadang ada pesantren Imam Qurtubi, terus ada siapa lagi, pokoknya banyak lah. Itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh para waliullah ya, yang sesuai dengan sunnahnya Al-Quran, karena para wali juga ngambilnya dari Al-Quran guys. Misal dia suka bisnis seperti Sunan Gresik ya, ya dia ngambil ilmu dari bisnis dari Al-Quran gitu, yang berhubungan dengan bisnis ya, tanpa riba gitu. Contoh kayak Sunan Ampel yang ahli kolbu ya, dia berpatokan pada Al-Quran dan sunnahnya ya. Karena itulah ilmunya sangat bermanfaat, dan sampai sekarang juga banyak pesantren ya. Sunan Ampel itu adalah salah satu ilmu wali, itu bener wali ya, nggak kaleng-kaleng tuh. Karena udah dari ratusan tahun pun ilmunya masih tetap ada ya, sama yang dipakai sama banyaklah orang-orang gitu. Jadi kalau mau jadi wali ya harus bergurunya ke wali lagi ya. Karena emang kalau kalau gurunya belum nyampe ya, hasilnya kayak gini guys, ngaco ya, cuman angan-angan aja, atau enggak dibodohi sama sama jin ya, ketika kita ya. Karena ketika kita masuk ke alam-alam seperti itu, untuk mengusul ilalok tuh banyak banyak tingkatannya ya. Syariat, alam gaib, ini ada makom, eh, karomah, itu ada ilmu, ini baru usul ilalok ya. Dan terakhir pasti menyampaikan, karena tugas, ya ini sudah kebablasannya, karena tugas para wali itu cuma satu ya, yaitu menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah ya, dan mengajarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin waliyullah di kotamu al-fatihah. Ini banyak ada yang komen ya, ila hadrati waliyullah di kotamu al-fatihah, itu ngaji di mana gitu. Ini maksudnya tuh ila hadratin waliyullah, siapa yang wali di kota kamu gitu. Misal Mbah Muslim Bragen yang di Demak ya, yaitu bilangnya begitu gitu, bukan ila hadrati waliyullah di kotamu ya, tapi ila hadrati waliyullah Mbah Muslim Bragen atau Raden Mas Said Al-Fatihah. Itu buat orang-orang kayak gini ya, baiknya belajar lagi ya. Buat kalian yang emang pengen berkarir di dunia kewalian, atau berkarir di dunia warasatul anbiya, kalian bisa cek itu jikirnya di profil ada ya, ada jikirnya gitu. Cuman ini yang standar ya, yang simpel-simpel aja gitu.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.